Sunscreen yang bagus buat kulit kamu adalah Hai guys, Cici nge-share is back. Yeay! Buat kalian yang baru pertama kali lihat video aku, kenalin, nama aku Cici Lydia Vanessa. Di channel ini aku akan share seputar health, beauty, dan juga obat-obatan. Nah, tapi aku nggak yakin bisa nih tanpa dukungan kalian. Jadi kalian dukung aku terus ya dengan cara subscribe channel ini. Dan nanti setiap video yang aku upload boleh loh di like, komen, dan juga share. Oke. Kalian juga bisa follow Instagram aku, Lydia Van. Oke, langsung aja. Di video kali ini Cici mau share tentang sunscreen. Lebih tepatnya Cici mau mengajak teman-teman untuk mengenali sunscreen kalian. Karena seperti yang kita tahu, sunscreen itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari kita ya. Tapi sayangnya masih banyak yang belum tahu nih komponen apa aja yang terdapat di dalam sunscreen kalian. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa. Dan yang paling penting adalah cocok atau enggak buat kulit kalian. Karena aku yakin nih, banyak dari kalian yang memilih sunscreen itu berdasarkan rekomendasi A, rekomendasi B. Belum tentu loh itu sebenarnya cocok dengan kulit kalian. Nah, aku harap setelah kalian nonton video ini, kalian bisa menemukan sunscreen yang sesuai dengan kulit kalian. Oke? Langsung aja, apa sih sunscreen itu? Sunscreen itu adalah produk yang ditujukan untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA dan UVB yang dihasilkan oleh matahari. Nah, bentuk sunscreen itu udah banyak banget teman-teman. Ada krim, lotion, gel, spray, dan masih banyak lagi. Ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit kalian ya. Dan aku nggak mungkin bahas di video kali ini nih. Jadi di video kali ini aku cuma akan bahas dasar-dasarnya aja. Kira-kira perlu nggak ya aku bikin tentang mitos-mitos sunscreen dan juga pemilihan dan penggunaan sunscreen yang tepat? Coba komen di bawah ya. Nah, sebetulnya bahaya sinar UVA dan UVB udah pernah aku bahas di video aku tentang bahaya sinar matahari bagi kulit kita. Nah, kalian wajib tonton ya, karena di sana aku udah bahas lengkap banget seputar bahaya UVA dan UVB. Tapi aku mau rangkum sedikit nih. Kalau UVA, A itu aging. Jadi efeknya itu lebih ke penuaan kulit seperti kerutan. Kemudian kalau UVB itu burning. Jadi dampaknya itu lebih ke kulit yang terbakar, dan apabila terlalu sering terpapar nanti bisa menyebabkan kanker kulit. Ada dua jenis sunscreen teman-teman. Yang pertama adalah chemical sunscreen dan yang kedua adalah physical sunscreen atau physical blocker. Yang membedakan apa Ci? Yang membedakan adalah cara kerja proteksinya. Untuk memudahkan kalian memahami cara proteksi chemical sunscreen dan physical sunscreen, aku akan pakai gambar ya teman-teman. Langsung aja. Chemical sunscreen, dia itu akan menyerap sinar UV, kemudian akan dinetralkan. Jadi kalian nggak perlu takut ya, kok sinar UV-nya malah diserap, karena dia akan dinetralkan. Selama proses penetralan ini, dia akan menghasilkan panas. Nah, panasnya itu akan dikeluarkan melalui kulit kita, teman-teman. Kalau physical sunscreen, dia akan membentuk lapisan di atas kulit kita, yang kemudian akan memblok sinar UV dengan cara merefleksikan atau memantulkan sinar UV tersebut dari kulit kita. Nah, itu dia cara kerja proteksinya. Terus apa aja sih contohnya chemical sunscreen dan physical sunscreen? Contoh chemical sunscreen ada avobenzone, oxybenzone, octocrylene, octisalat. Aku bisa mengingat semuanya guys. Dosen aku pasti bangga dengan aku. Untuk physical sunscreen itu terbuat dari bahan-bahan mineral teman-teman. Contohnya zinc oxide, titanium dioxide. Makanya untuk physical sunscreen ini lebih direkomendasikan untuk kalian yang berkulit sensitif. Dan juga physical sunscreen ini lebih kecil kemungkinannya untuk mengiritasi kulit kalian. Untuk kalian yang punya aktivitas outdoor yang luar biasa sehingga akan terus-terusan berkeringat, physical sunscreen tidak direkomendasikan ya teman-teman. Karena dia itu kan berada di permukaan kulit kita ya. Jadi dia itu sangat mudah sekali terbasuh oleh air, termasuk dengan keringat kita. Jadi untuk kalian yang punya aktivitas outdoor yang luar biasa, silahkan menggunakan chemical sunscreen karena dia akan terserap oleh kulit kita sehingga tidak mudah terbasuh oleh keringat. Nah, terus banyak banget nih yang tanya ke aku, Ci, apa sih bedanya sunscreen dan sunblock itu? Jadi zaman dulu itu memang ada namanya sunblock.
Nah, tadi kan aku udah sebutkan ya, sunscreen itu ada yang bekerja secara chemical dan physical. Untuk yang bekerja secara chemical, dulu itu dinamakan sunscreen. Untuk yang bekerja secara physical, itu dinamakan sunblock. Tapi seiring berjalannya waktu, nih ada pernyataan dari FDA yang mengatakan bahwa penggunaan istilah sunblock itu dianggap berlebihan karena berdasarkan hasil pengujian tidak ada material yang benar-benar bisa memblok sinar matahari 100%. Makanya penamaan sunblock itu dihapuskan dan diganti dengan chemical sunscreen dan physical sunscreen. Kalau membicarakan tentang sunscreen, pasti erat kaitannya dengan SPF. Nah, sebenarnya apa sih SPF itu? SPF atau Sun Protection Factor adalah ukuran suatu sunscreen dapat memproteksi kulit kita dari radiasi sinar UVB. Nah, kalian pasti banyak yang bertanya-tanya, terus Ci, bedanya SPF 15, 30 sama 50 itu apa? Aku akan pakai gambar nih untuk menjelaskannya. Nah, di sana kita bisa lihat ya, itu ada SPF 15, 30, 40, 45, 50, dan 60. Tapi yang sering di pasaran adalah SPF 15, 30, dan 50. Jadi kita lihat 3 itu aja ya. Untuk SPF 15, dia memblok 93,3% UVB. Untuk SPF 30, dia memblok 96,7% UVB. Dan SPF 50 dia memblok 98% UVB. Jadi semakin tinggi nilai SPF itu akan memberikan proteksi yang semakin tinggi pula ke kulit kita. Seperti yang aku bilang, kalau SPF itu hanya memberikan proteksi untuk UVB aja. Terus gimana dong dengan UVA-nya? Jadi untuk sunscreen itu ada 2 macam teman-teman di pasaran. Yang pertama, kalau untuk yang di Asia, terutama punyanya Jepang, punyanya Indonesia, karena Indonesia memang mengacu ke Jepang ya, itu ada labelnya PA+. Nah, ini menandakan bahwa dia bisa memproteksi kulit kalian dari UVA. Nah, ada tuh yang plusnya banyak banget tuh, sampai susah ya. Plusnya ada 4. Nah, semakin banyak nilai plusnya itu, dia akan memberikan proteksi yang semakin besar pula. Nah, yang kedua adalah produk-produk yang dari Amerika atau negara-negara yang juga mengacu pada Amerika. Mereka tidak akan menuliskan PA++, tapi menuliskannya broad spectrum. Jadi sebetulnya sama aja. Kalian kalau beli produk dari Asia, kalian silahkan pilih misalnya SPF 30 dan bawahnya tuh ada PA++. Kalau kalian beli produk dari Amerika itu SPF 30 dan broad spectrum. Nah, itu akan melindungi kulit kalian dari UVA dan UVB. Untuk mengurangi bahaya sinar matahari, WHO sendiri merekomendasikan untuk menggunakan pakaian yang bisa melindungi kita dari radiasi sinar UV. Sekarang kan udah banyak ya pakaian-pakaian yang bisa melindungi badan kita dari sinar UV. Kemudian juga menggunakan topi, kacamata saat keluar, dan juga pakai sunscreen minimal yang ber-SPF 15. Terus kalian tuh harus menghindari jam-jam 10 sampai jam 2. Jangan kalian udah pakai sunscreen terus kalian malah nantangin balik mataharinya. Nih, aku udah pakai sunscreen terus kalian berjemur gitu. Oke, segitu aja dari Cici nge-share kali ini. Semoga mengedukasi kalian semua. Jadi gimana? Sesuai nggak sunscreen yang kalian gunakan saat ini dengan kondisi kulit kalian? Oh ya, kalian juga boleh nih tuliskan sunscreen yang kalian pakai itu apa sih di kolom komen ya. Jadi supaya aku tahu sebenarnya sunscreen yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia tuh apa sih? Oke? And see you on the next video. Dadah!